Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom Maulana Albi, merupakan mahasantri PKU 3 MUI Kabupaten Bekasi. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang am dan hos dalam usul fikih. Pertama-tama kita masuk ke pengertian dan dari am dan hos. Di sini saya mengambilnya dari kitab Warqat karangan Imam Al-Juwaini. Untuk pengertian am sendiri adalah mastaghraqo as-shaliha lahu min ghairi hasir. Artinya, lafaz yang mencakup seluruh hal yang layak baginya pembatasan atau bisa kita artikan sebagai keumuman. Contohnya seperti ini di sini, misaluhu qauluhu ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Yadkhulu fi hadzal umumi kulli syai'in. Contohnya nih lafaz innallaha kulla syai'in alim. Sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu ini merupakan kata yang umum seperti itu. Yang masuk di dalamnya fi hadzal umumi kulli syai' lafaz kulli syai' ini. Kemudian di sini ada pengertian dari khos. Wal khosu ma yatanawalu syai'aini fasa'idan ala sabilil hasir. Khos sendiri dapat diartikan sebagai lafaz yang mencakup dua hal atau lebih tetapi secara terbatas. Maksudnya adalah kekhususan dari suatu lafaz. Bisa diartikan am adalah sesuatu yang sifatnya global, sedangkan khos adalah sesuatu yang sifatnya terperinci atau khusus. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yakni apa sih peran am dan hos dalam usul fikih. Yang pertama, fungsinya dalam usul fikih yakni untuk menentukan cakupan hukum syar'i dari lafaz-lafaz baik itu yang ada di Al-Qur'an maupun ada yang di dalam hadis. Nah, cakupannya itu apakah cakupannya luas, apakah cakupannya khusus atau cakupannya umum. Jadi itu bisa membantu. Kemudian menjadi dasar taksis al-am. Jadi ketika ada pembatasan dari lafaz umum, semisal pembatasan dari tentang pengertian wanita yang cerai itu bagaimana talak idahnya. Nah, itu bisa dibatasi lafaz umumnya. Kemudian nanti ada penjelasan untuk wanita yang sudah menikah kemudian ditalak tetapi belum digauli suaminya, itu bagaimana hukumnya. Nah, itu dibatasi. Jadi ada pembatasan lafaz umum. Kemudian juga takyid al-mutlaq, pengikatan lafaz mutlak. Kemudian juga menjelaskan siapa yang termasuk mukallaf dalam hukum tertentu. Semisalkan ada ayat tentang ya ayuhan nasu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah itu diwajibkan atas kamu berpuasa. Kan itu kan umum, semua wajib puasa. Kemudian nanti akan dikhususkan kecuali siapa? Kecuali orang yang berada dalam keadaan sakit atau safar gitu. Itu bisa dikodo puasanya. Nah, kan itu di situ ada keumuman yang kemudian dibuat menjadi lebih khusus. Seperti itu. Kemudian itu fungsinya dalam usul fikih ada tiga. Kemudian di sini kegunaan dalam istimbat al-ahkam. Ulama menggunakan kaidah am dan hos untuk mengetahui apakah dalil itu berlaku untuk semua umat atau bagi sebagian umat saja gitu. Contoh nih ada di surat Al-Maidah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, lafaz as-sarik ini kan masih bersifat umum, tetapi nanti dikhususkan dengan syarat-syarat tertentu. Sariknya ini yang masuk ke sarik yang harus dipotong tangannya ini, sarik yang seperti apa? Terus di dalamnya juga ada unsur-unsurnya untuk menentukan hukum tersebut, ada nisab, ada keamanan barang dan lain sebagainya. Jadi itu peranan am dan hos baik dalam usul fikih maupun bagi ulama untuk menentukan istinbat al-ahkam. Nah, teman-teman semua tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana kegunaan am dan hos dalam
usul fikih maupun bagi ulama untuk menentukan istinbat hukum. Di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian dari am dan hos. Pertama-tama kita akan jelaskan pembagian am dalam usul fikih. Nah, yang pertama ada al-am al-asal, yakni lafaz yang mencakup semua individu yang layak masuk di dalamnya tanpa pengecualian. Contohnya apa di dalam Al-Quran? Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, keumuman sifat ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, itu contoh dari Al-Qur'annya. Sedangkan contoh keumuman al-asl ini dari fikihnya ini dijelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Keumuman lafaz bai jual beli itu mencakup semua jenis transaksi yang sah kecuali dikecualikan oleh dalil lain. Di sini kan sudah jelas secara umum jual beli itu eh, sah dan riba itu haram. Itu kan umum secara asalnya seperti itu. Nah, itu pembagian al-am dalam usul fikih yang pertama. Nah, teman-teman, selanjutnya pembagian al-am dalam usul fikih yang kedua yakni al-am al-mahsus, yakni lafaz umum yang kemudian dibatasi oleh dalil lain. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lafaz al-mutallaqah itu kan sifatnya am, mencakup semua wanita yang diceraikan. Tetapi nanti lafaz am ini dimahsus, dikhususkan oleh ayat lain, yakni di dalam surat Al-Ahzab. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Nah, kan tadi kan semua wanita yang ditalak. Nah, di sini di khusus dimahsus bagi wanita yang belum digauli tidak termasuk dalam keumuman yang ada di ayat di atas tadi. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas pembagian dari am. Sekarang kita masuk ke pembagian dari host. Nah, host itu yang pertama ada host al-mutlak, yakni apa? Lafaz yang menunjukkan pada kelompok tertentu tanpa syarat tambahan. Contoh nih, huz min amwalihim sodakoh, itu atau bait 103. eh, ini tuh amwaluhum itu dikhususkan bagi orang-orang yang wajib zakat, bukan untuk semua muslim, karena kan dibagi dua golongan, ada yang wajib zakat, ada yang asnaf, ya ini orang-orang yang menerima zakat. Nah, itu khos al mutlak, kekhususan bagi orang yang memiliki harta seperti itu di sini contohnya. Kemudian yang kedua ada khos al muqayyad, yakni lafaz khusus yang dibatasi oleh sifat, keadaan atau sebab tertentu. Nah, di sini contohnya di surat An-Nisa. Fatahriru raqabatim mu'minah. Lafaz mu'minah dibatasi dengan lafaz raqabah sehingga membebaskan budak kafir itu tidak masuk kepada syarat. Nah, teman-teman, ini pembagian host yang ketiga yakni host al-mahsus bisunnah, yakni ayat umum yang kemudian dirincikan atau dikhususkan oleh hadis. Contohnya dijelaskan dalam surat uh, Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitat." Nah, di sini kan dijelaskan bahwa semua bangkai itu bersifat haram, tetapi kemudian di dalam hadis ada yang dikhususkan. Tuh, di sini ukhilat lana maitatani wadamani. Yang pertama as-samak wal jarot wal kait wat hal. Di sini dijelaskan bahwa kan tadi dijelaskan bahwa semua bangkai itu haram hukumnya bagi umat muslim, tetapi kemudian dikhususkan dalam hadis ada mayat yang tidak tidak haram bagi manusia, yakni apa? Yang pertama ikan, yang kedua belalang, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui teman-teman pembagian dari am dan host, kita masuk lagi ke pembahasan posisi am dan host dalam usul fikih. Ada kaidah usuliyah yang mengatakan ya khossu al-amu bil khos. Lafaz umum itu dibatasi oleh lafaz khusus.
Contoh aplikatifnya dalam fikih ini lafaz as-sariqah was-sariqah itu dikhususkan oleh hadis tentang syarat nisab. Kemudian ada al-mutallaqah dikhususkan oleh ayat. Nah, ini tentang apa? Tentang wanita yang belum digauli tadi. Kemudian ada yang dikhususkan oleh hadis. Di sini tahrimul maitah atau keharaman dari mayit. Kecuali apa? Tentang bangkai ikan dan belalang. Nah, gunanya untuk apa? Kaidah ini menjaga keselarasan antara nas dan Al-Quran dan hadis sebagai penetapan umum. Dan juga Amdan Hos ini membantu para imam mujtahid untuk mengetahui apakah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut sasaran hukumnya kepada siapa? Apakah mencakup semua umat muslim ataukah hanya sebagian? Apakah mencakup keseluruhan secara makna luas ataukah mencakup kekhususan terhadap makna tertentu? Jadi itulah gunanya am dan os dalam usul fikih. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang am dan hos. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.